Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Muslaina. Saat ini saya sedang berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan PGMI semester 5. Salah satu mata kuliah yang saat ini saya sedang ampuh yaitu keterampilan berbahasa. Jadi dalam video kali ini saya sedikit ingin menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah keterampilan berbahasa. Tonton terus sampai habis. Sebagaimana yang teman-teman telah ketahui bahwa keterampilan dalam bahasa Indonesia itu ada 4, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Yang pertama saya ingin bahas yaitu keterampilan menyimak. Menurut Tarigan mengatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh sebuah informasi atau menangkap pesan, untuk memahami sebuah makna yang telah disampaikan oleh pembicara melalui bahasa lisan. Jadi sederhananya adalah menyimak itu kita mencoba untuk menyimak apa yang telah dikatakan oleh orang lain, seperti itu. Lalu adapun tahap menyimak, yang pertama menyimak berkala. Apa itu menyimak berkala? Yaitu terjadi pada saat kita merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut seminar atau webinar ataupun acara-acara lain, pasti ada keterlibatan antara pembicara dan juga audiensnya. Lalu yang kedua ada menyimak dengan perhatian dangkal, karena ini seringkali mendapat gangguan dengan adanya selingan-selingan perhatian yang di luar kendala pembicara. Jadi misalnya kita lagi asik-asik nih menyimak pembicara lagi ngomongin apa, lalu tiba-tiba ada motor lewat atau ada suara anak kecil nangis gitu. Lalu yang ketiga, setelah menyimak karena terganggu oleh kegiatan, menunggu kesempatan untuk mengapresiasi isi hati. Nah, pertama kan tadi dia udah menyimak nih, lalu setelah dia menyimak dia tuh kayak tapi saya punya pendapat seperti ini, kayak gitu. Lalu yang keempat ada menyimak serapan, yaitu karena sang anak keasyikan menyerap dan hal-hal yang kurang penting, jadi dia hal-hal yang kurang penting pun juga disimak, seperti itu. Lalu selanjutnya menyimak berkali-kali, yaitu hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan yang sehingga penyimak benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang telah disampaikan oleh si pembicara. Jadi si pembicara ini terlalu bertele-tele dan si pembicara ini tuh terlalu menjelaskan tentang dirinya, kayak gitu. Jadi sehingga audiens yang mendengarkannya pun bosan, seperti itu. Lalu ada menyimak dengan reaksi, yaitu membuat komentar atau mengajukan pertanyaan. Nah, yang tadi ya, yaitu ketika kita sudah menyimak, pasti kita ingin sekali bertanya karena hal itu mungkin pernah kita rasakan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada menyimak secara seksama, yaitu dengan sungguh-sungguh mendengar pembicara dengan baik. Lalu selanjutnya ada menyimak secara aktif untuk mendapatkan serta menemukan pikiran. Nah, dan selanjutnya yang saya ingin bahas mengenai menyimak yaitu tahap-tahap dalam proses menyimak. Jadi tahap proses menyimak ini ada 5. Yang pertama ada tahap mendengar. Jadi kan kita mendengar dulu nih apa yang dikatakan oleh si pembicara. Lalu yang kedua ada tahap memahami. Setelah kita mendengarkan, pasti kita penasaran dan kita mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh si pembicara. Lalu yang ketiga ada tahap menginterpretasi, yaitu ada rasa ingin tahu lebih tentang apa yang telah dikatakan oleh si pembicara. Lalu yang keempat ada
tahap mengevaluasi, yaitu menilai pembicara dari kesungguhannya sampai kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita ikut dan sering ikut, pasti kita kayak akan membandingkan dengan acara-acara yang pernah kita ikutin dan acara-acara yang sedang kita ikutin, kayak kok beda sih sama yang kemarin, atau mungkin lebih baik atau mungkin malah lebih buruk, seperti itu. Oke, yang saya ingin bahas selanjutnya mengenai keterampilan menyimak, yaitu raga menyimak. Jadi raga menyimak ini ada 6. Yang pertama itu ada menyimak sederhana, dimana terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada menyimak diskriminatif, yaitu untuk membedakan suara, apakah itu suaranya marah, gembira, sedih, gelisah, atau lain sebagainya. Dan yang ketiga itu menyimak santai, yaitu menyimak dengan tujuan untuk kesenangan diri, seperti ketika kita mendengarkan lagu, mendengarkan puisi. Dan yang keempat ada menyimak informatif, yaitu menyimak tujuannya untuk mencari informasi. Kalau misalnya kita sering nih nonton YouTube, kayak mau dan kepo, ingin tahu tentang informasi terkini pada hari ini tuh apa, seperti itu. Lalu yang kelima ada menyimak literatur, yaitu menyimak untuk diorganisasikan kembali gagasannya, seperti merangkum. Lalu yang keenam menyimak kritis, yaitu dimana bertujuan untuk menganalisis tujuan dari pembicara, seperti kegiatan berdiskusi. Lalu tujuan menyimak, yaitu untuk mendapatkan fakta, menganalisis fakta, dan juga mengevaluasi fakta tersebut. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan daya simak? Yang pertama, simak ulang ucap, yaitu apa yang didengarkan lalu diucapkan kembali. Yang kedua ada identifikasi kata kunci. Kalau misalnya pembicara berbicara, kita bisa mendengarkannya melalui kata-kata kunci yang emang ada untuk mengingat kembali apa yang telah dikatakan oleh si pembicara tersebut. Lalu yang ketiga ada parafrase, yaitu mencoba untuk mengatakan kembali tetapi dengan kata-kata versi kita, seperti itu. Lalu yang keempat ada merangkum dan tulis apa yang telah dikatakan oleh si pembicara tersebut. Kita lanjut ke keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Berbicara adalah proses penyampaian informasi dari pembicara kepada pendengar, dari narasumber kepada audiens, dengan tujuan untuk terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendengar sebagai akibat informasi yang telah diterimanya. Nah, tujuan berbicara apa sih? Yang pertama itu dapat menstimulus, lalu yang kedua meyakinkan kalau ini benar, kalau itu salah. Lalu yang ketiga menggerakkan, yang keempat menginformasikan, dan yang terakhir menghibur. Adapun aspek-aspek dalam berbicara, yaitu yang pertama ada pelafalan. Pelafalan ini bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia yang harus dihafalkan sesuai dengan apa yang telah tertulis. Lalu yang kedua ada tata bahasa. Tata bahasanya harus terstruktur. Dan yang ketiga ada kosakata. Kosakata yang dipakai pun jangan a aja atau b aja, kalau bisa tuh beragam dan banyak, seperti itu. Yang keempat ada kelancaran. Nah, tahap-tahap berbicara, seringkali kalau misalnya kita sebagai mahasiswa pasti sering yang namanya presentasi, dan pasti ada bagi-bagiannya nih, ada yang jadi MC, dan kita yang akan jadi bagian MC pun juga ikut berbicara, seperti itu. Nah, apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita berbicara? Yang pertama itu ada persiapan. Pada tahap ini hal-hal yang harus disiapkan oleh orang yang ingin berbicara di depan orang lain, yaitu ada penentuan topik. Kalau kuliah pasti udah ada gitu topiknya. Lalu
Yang kedua ada penentuan tujuan. Nah, tujuan kita apa? Ya pasti karena untuk memenuhi tugas seperti itu. Lalu yang ketiga, mengumpulkan referensi. Nah, mengumpulkan referensi nih kita bisa nanya-nanya sama temen bagaimana caranya yang baik dan yang benar, terus cari-cari di YouTube atau mungkin cara-cara yang lain, yaitu yang selanjutnya ada penyusunan kerangka. Nah, penyusunan kerangka ini ya sama gitu, kita harus tahu nih susunannya. Pertama kita mau ngomong apa, yang kedua kita mau ngomong apa, ketiga tuh apa. Jadi pas kita udah hari H mau berbicara itu tuh kayak jek selesai gitu, nggak usah muter-muter, dan apa yang kita udah siapkan pun udah disampaikan semuanya kayak gitu. Lalu selanjutnya ada berlatih. Nah, ketika semuanya itu udah disiapkan dengan baik, kita harus berlatih dan berbicara sendiri. Mungkin bisa berbicara di depan kaca atau mungkin di videoin gimana sih kita tampilannya kalau kayak gini, apakah udah baik dan mungkin udah cukup atau mungkin kurang cukup dan kurang baik, seperti itu. Lalu yang kedua ada pelaksanaan kegiatan berbicara, yaitu secara umum kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pembukaan, pembahasan pokok, penutupan, dan juga evaluasi. Nah, kalau misalnya kita lagi kuliah, itu kan pasti ada yang buka, dan yang membuka itu adalah MC yang ditunjuk oleh kelompok tersebut. Nah, pembahasan pokoknya yang tidak jadi MC ataupun MC kan menjelaskan nih apa sih yang ingin dibahas dalam kelompok tersebut. Lalu yang ketiga ada penutup dengan ada pertanyaan atau diskusi bareng-bareng. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Biasanya di sini dosen akan berbicara bagaimana tadi kelompoknya, apakah udah baik, mungkin ada tambahan-tambahan materi yang ingin disampaikan oleh dosen ini mengenai terkait materi yang telah dibahas. Kan dari awal udah kemana-mana nih. Yang pertama tadi ngomongin kalau misalnya kita lagi acara ikut seminar ataupun webinar, dan yang kedua tadi yang sebagai contoh itu ada kegiatan presentasi karena kita sebagai mahasiswa. Nah, di sini ada berbicara dibagi menjadi dua situasi. Yang pertama resmi dan yang kedua ada non resmi. Kalau misalnya resmi yaitu kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan yang baik, aturan-aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Jadi kalau misalnya kita ikut kegiatan-kegiatan resmi, itu tuh kata-kata dan pembahasannya tuh harus baik dan tidak menyinggung yang lain, seperti itu. Lalu apa aja sih kegiatan resmi? Yaitu ada konferensi, diskusi, panel, simposium, dan juga pidato. Sedangkan kegiatan non resmi yaitu kegiatan berbicara yang tidak begitu terikat dengan aturan. Dalam hal ini diutamakan yaitu komunikatif, yaitu dengan apa yang dikatakan oleh si pembicara, si pendengar ini harus mendengarkannya, seperti itu. Nah, contohnya ada kelompok studi, pembuatan kebijaksanaan, dan juga percakapan. Nah, kalau misalnya kita presentasi itu termasuk ke dalam kegiatan non resmi. Keterampilan selanjutnya yang saya ingin bahas yaitu keterampilan membaca. Membaca adalah sebuah proses untuk menemukan informasi yang terdapat dalam tulisan. Nah, kalau buku dibaca ada informasinya dalam bentuk apa? Buku dalam bentuk tulisan, seperti itu. Nah, apa sih tujuan membaca? Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa membaca yaitu untuk memperoleh ide, menyimpulkan, menilai, memperoleh fakta. Nah, kalau misalnya kita pada kehidupan sehari-hari kita mendengar kata orang-orang tuh A, B, C. Nah, kalau misalnya kita baca buku itu bisa lebih mengembangkan lagi, bisa sampai Z
A, B, C, D, F, G, seperti itu. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan membaca? Nah, cara meningkatkan minat baca yaitu pertama dan yang paling penting harus menyisihkan atau menyediakan waktu untuk membaca. Bagaimana kalau misalnya kita tidak menyediakan waktu untuk membaca, pasti kita tidak akan ada gitu, tidak akan bisa membaca kalau misalnya kita sendiri pun tidak mau menyisihkan waktu untuk membaca. Lalu yang kedua, memilih bacaan yang baik. Terkait dengan keterampilan membaca yaitu membaca dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada membaca nyaring dan juga yang kedua ada membaca dalam hati. Membaca nyaring yaitu membaca yang diungkapkan dan juga orang lain dapat mendengarkannya. Sedangkan membaca dalam hati orang lain tidak dapat mendengarkannya. Membaca dalam hati dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada membaca ekstensif dan juga membaca intensif. Nah, membaca intensif dibagi menjadi dua, yaitu membaca telaah isi dan juga membaca telaah bahasa. Dalam membaca telaah isi dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan juga membaca ide-ide. Sedangkan dalam membaca telaah bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu membaca bahasa dan juga membaca sastra. Keterampilan selanjutnya dan yang paling terakhir yaitu ada keterampilan menulis, yaitu dimana kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan pesan, karena tidak semua orang dapat mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia secara lisan. Maka dari itu di sini orang tersebut yang tidak dapat mendengarkannya secara lisan, dia akan mengungkapkan ide-ide dia, gagasan dia dalam bentuk tulisan. Nah, fungsi menulis yaitu alat komunikasi secara tidak langsung, memberi petunjuk, hal-hal yang menginformasikan tentang melaksanakan sesuatu dan juga menyusun ide. Nah, apa sih tujuan menulis? Yaitu untuk penugasan, penerangan, pernyataan diri, dan juga pemecahan masalah. Nah, jenis-jenis menulis ini seringkali kita bahas, yaitu ada tulisan eksposisi, tulisan narasi, menulis narasi, menulis persuasi, menulis deskripsi, dan juga menulis argumentasi. Macam-macam menulis yaitu tulisan bernada akrab, tulisan bernada penjelasan, tulisan bernada penerangan, tulisan bernada berdebat, dan juga tulisan bernada kritik. Nah, mungkin itu saja hal-hal dan dari keterampilan berbahasa yang saya telah pelajari selama 1 semester ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkannya sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.